Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal-soal yang nantinya akan di-up di layar. Untuk menjawab soal yang pertama, saya menyimpulkan bahwa qiraat terdapat 6. Yang pertama yaitu qiraat mutawatir, yaitu qiraat yang dinukil oleh jumlah orang yang tidak mungkin berdusta dari orang-orang yang seperti mereka hingga ke akhir sanad. Contohnya adalah qiraat Asim, Al-Kisai, Ya'qub, dan Khalaf bin Hisam, yaitu pada lafaz Malik Yaumiddin. Yang kedua yaitu qiraat masyhur, yaitu yang sanadnya sahih namun tidak sampai ke tingkatan mutawatir. Sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan Rosem, terkenal di kalangan imam para qurra dan mereka tidak menganggapnya keliru atau ganjil. Contohnya adalah qiraat Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, dan Hamzah, yaitu pada lafaz Maliki Yaumiddin. Yang sebelumnya itu lafaz Maliki Yaumiddin, yang ini hanya Maliki Yaumiddin. Yang ketiga yaitu qiraat Ahad, yaitu yang sanadnya sahih namun menyelisih Rosem dan menyelisih kaidah bahasa Arab atau tidak terkenal sebagaimana terkenalnya qiraat yang telah disebutkan. Contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW membaca muttaqiina ala rafin khudri wa abqariyin hisan, yang pada mushaf biasanya dibaca muttaqiina ala rafin khudri wa abqariyin hisan, yaitu yang awalnya rafin yang biasanya adalah rafin. Yang keempat yaitu qiraat syadz, yaitu yang tidak sahih sanadnya seperti qiraat Malaka Yaumaddin, yang biasanya di dalam mushaf dibaca Malik Yaumiddin. Yang kelima yaitu hadis maudhu atau hadis palsu. Yang kelima yaitu qiraah maudhu atau qiraah yang palsu, yaitu yang tidak ada asal usulnya. Contoh qiraah yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah pada surat Al-Fatir ayat 28. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang keenam yaitu mudraj atau yang disisipi, yaitu ucapan yang ditambahkan dalam qiraah yang sahih sebagai bentuk penafsiran, yaitu seperti qiraat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada lafaz alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fi mawasim ila akhirih fa idza afattum min arafat. Dalam ucapan fi mawasim ila akhirih adalah tafsir yang disisipkan dalam ayat. Untuk menjawab soal yang nomor 2, metode penyampaian qiraah menurut Dr. Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Yang pertama yaitu mendengar langsung dari guru atau as-sami'. Yang kedua yaitu membaca teks atau hafalan di depan guru atau al-qiraah ala asy-syarh. Yang ketiga yaitu melalui ijazah dari guru kepada murid. Yang keempat, guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang dikoreksinya untuk diriwayatkan atau al-munalah. Yang kelima, guru menuliskan sesuatu untuk diberikan kepada muridnya atau mukatabah. Yang keenam, wasiat dari guru kepada murid-muridnya. Yang ketujuh, pemberitahuan tentang qiraah tertentu atau al-i'lam. Dan yang kedelapan adalah hasil temuan atau al-wijadah. Untuk menjawab soal yang nomor 3, yaitu terdapat pada contoh hadis haddatsana Khalid bin Yahya haddatsana Isa bin Tuhman qol sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul nazalat ayatu hijabi fi Zainab binti Jahsin wa at'ama 'alaiha yawma idin khubzan wa lahman wa kanat tafkharu 'ala nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kanat taqulu innallaha ankahani fis sama'. Artinya, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yahya. Dia berkata telah menceritakan kepada kami Isa bin Tuhman. Dia berkata,
Aku mendengar Anas bin Malik berkata, ayat perintah hijab turun terkait dengan Zainab binti Jahsy. Pada saat itu Nabi memberikan makan kepada tamu undangan berupa roti dan daging kambing. Zainab berbangga di hadapan para istri Nabi Muhammad SAW yang lain. Zainab berkata, sesungguhnya Allah menikahkan aku dari atas langit. Hadis riwayat Bukhari. Alasan kenapa hadis itu disebut sahih, karena jika ditelusuri dalam kitab-kitab biografi para perawi hadis, akan bisa dipastikan bahwa masing-masing perawi itu memang benar-benar telah mendengar hadis atau berguru pada perawi yang setingkat di atasnya. Matan dari hadis ini tersebut sahih karena perawi dan sanadnya sempurna. Mukharij dari hadis tersebut adalah Imam Bukhari yang sudah masyhur keberadaannya. Untuk menjawab soal nomor 4, dalam masa penurunan hadis terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW, yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga pada masa Tabi'in. Jadi pada masa Rasulullah terdapat 2, yaitu adanya larangan menulis hadis dan diperbolehkan menulis hadis tetapi pada sahabat tertentu. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama pada masa Abu Bakar. Pada masa Abu Bakar, hadis yang diriwayatkan sangatlah sedikit. Yang kedua yaitu pada Umar radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan juga masih sedikit. Yang ketiga yaitu pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Periwayatan hadis lebih banyak dari masa sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pada masa Ali radhiyallahu anhu. Semakin banyak hadis yang diriwayatkan. Yang terakhir yaitu pada masa Tabi'in. Banyak sekali hadis yang diriwayatkan dan dikenal sebagai masa periwayatan hadis. Oke, kita sekarang akan menjawab soal nomor 5. Masa yang paling berpengaruh adalah pada masa Tabi'in yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa beliau, hadis telah banyak dikodifikasikan daripada masa sebelumnya. Hal ini dapat mencegah munculnya hadis-hadis palsu dan dapat melestarikan serta memelihara hadis, karena banyak perawi yang gugur karena adanya konflik dalam Islam. Sekarang saya menjawab soal dari nomor 6. Contoh dari hadis sahih adalah Haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Ibn Shihab an Muhammad bin Khubair bin Mu'tam an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Rawahul Bukhari. Alasannya adalah sanadnya tersambung karena semua rawi dari hadis tersebut mendengar dari gurunya. Yang kedua, semua rawi dari hadis tersebut dhabit. Dan yang ketiga, tidak syadz karena tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih kuat serta tidak cacat. Yang kedua yaitu contoh dari hadis hasan. Contohnya adalah Haddatsana Qutaibatu, Haddatsana Ja'far bin Sulaiman Dubai an Abi Imran Jauni an Abi Bakri bin Abi Musa Asy'ari qala sami'tu abi bihadrati aduwi yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati tahta dilalis suyuf. Al-hadis. Alasan kenapa hadis ini tergolong pada hadis hasan adalah derajat hadis tersebut adalah hasan karena semua perawi dalam hadis tersebut thiqah kecuali Ja'far bin Sulaiman ad-Dubai. Yang ketiga yaitu contoh dari hadis dhaif. Ma akhrajahu Tirmidzi min tariqi Hakimul Asram an Abi Tamimatil Hujaimi an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ataha idan aw imra'atan fi duburiha aw kanuha faqad kafara bi ma anzala ala Muhammadin. Alasan kenapa hadis itu tergolong pada hadis dhaif adalah Imam Tirmidzi telah mengeluarkan atau mentakhrij hadis tersebut. Kami tidak mengetahui hadis ini kecuali hadis dari jalur Hakim al-Asrami. Menurut Ibnu Hajar mengenai hadis ini di dalam kitab
Taqribut Tadhib. Hakim Al-Asrami pada rawi tersebut adalah orang yang bermuka dua. Untuk menjawab soal yang nomor 7, yaitu contoh hadis mutawatir, man kataba alayya muta'ammidan fal yatabawwa'u maq'adahu minan nar. Artinya, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia bersiap-siap menduduki tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Alasan menurut Abu Bakar Al-Bazzar, hadis tersebut diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Sebagai ulama menyatakan bahwa hadis tersebut telah diriwayatkan dari 62 orang dengan lafaz dan arti yang sama. Hadis ini juga terdapat pada kitab-kitab yaitu Al-Bukhari, Kitab Al-Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Tashali, Abu Hanifah, At-Tabrani, dan Al-Hakim. Dan kitab-kitab itu semua adalah kitab-kitab yang sudah masyhur. Yang terakhir yaitu contoh hadis ahad. Nahnu akharuna sabiquna yaumal qiyamah. Artinya, kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Alasan hadis ini diriwayatkan dua orang sahabat, Hudzaifah dan Abu Hurairah, di tabaqah pertama. Sedangkan pada tabaqah kedua menjadi masyhur karena melalui periwayat Abu Hurairah. Hadis diriwayatkan 7 orang, yakni Abu Salamah, Abu Hasim, Tawus, Al-A'raj, dan As-Sahih Human serta Abdurrahman. Soal nomor 8. Alasan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum karena sanadnya terputus atau perawi tidak memiliki hafalan yang kuat. Untuk menjawab nomor 9, saya pernah melakukannya, yaitu mengacu pada hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'ti jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw yaskut. Muttafaqun alaih. Dalam hadis tersebut saya mencoba untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berusaha berhubungan baik dengan tetangga, memuliakan tamu dan menjamunya sebaik mungkin, dan berkata dalam kebaikan atau lebih baik diam daripada memunculkan suatu perseteruan. Untuk jawaban soal selanjutnya, yaitu tidak boleh mengamalkan hadis maudhu sebagai dasar penentuan hukum-hukum fikih dan tidak pula dapat digunakan untuk urusan fadhail, yaitu urusan dalam kebaikan, sebagai penyemangat dalam beramal, dikarenakan hadis ini adalah hadis palsu yang dibuat-buat dan tidak berasal dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita memasuki soal yang terakhir, yaitu ada 4 mukhalafah, wala jihadul hal, dan dakwah intiqal. Yang pertama mukhalafah, yaitu meriwayat hadis yang berbeda dengan riwayat rawi yang lebih thiqah. Apabila rawi yang bagus ingatannya dan jujur meriwayatkan suatu hadis yang berlawanan maknanya dengan orang yang lebih kuat ingatannya atau berlawanan dengan kebanyakan orang, yang kedua periwayatan tersebut tidak dapat disatukan digabungkan maknanya. Yang kedua yaitu ghalat, banyak kekeliruan dalam periwayatan. Seorang rawi yang disifati banyak kesalahan dalam riwayatnya. Yang ketiga yaitu jahatul hal, tidak dikenal identitasnya. Jahatul hal merupakan tantangan untuk diterimanya hadis. Selama belum jelas identitas rawinya, apabila sebagian orang telah mengenal identitasnya dengan baik, kemudian ada yang mengingkarinya, dalam hal ini didahulukan penetapan orang yang telah mengenalnya. Sebab tentu ia lebih tahu dari orang yang mengingkarinya. Yang keempat yaitu dakwah wal intiqal. Diduga keras sanadnya terputus, misalnya menuduh rawi mentadliskan dan mengirsalkan suatu hadis. Dalam jarh wa ta'dil tidak termasuk ghibah, karena para ulama membolehkan ajar wa ta'dil untuk menjaga syariat atau agama ini, bukan untuk mencela manusia.
Dan sebagaimana dibolehkan dalam persaksian, maka para perawi pun juga diperbolehkan, bahkan untuk memperteguh dan mencari kebenaran dalam masalah agama lebih utama daripada masalah hak atau harta. Sekian untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.